Apa-apaan ini? Menyetrika saja tidak becus? Ibu Amara melemparkan syal sutra ke lantai. Cepat, setrika lagi. Itulah kalimat yang harus didengar Kirana berulang kali setiap hari. Selama 6 tahun terakhir, Kirana hanya bisa berdiri menunduk di hadapan ibu mertuanya yang selalu mencari-cari kesalahan, bahkan untuk kerutan terkecil sekalipun. Ia membungkuk untuk mengambil syal itu, tetapi pada detik itu juga, ia telah memutuskan. Ia tidak akan bersabar lagi. Dalam beberapa hari ke depan, segalanya akan berubah. Karena yang akan jatuh tersungkur di lantai bukan lagi dirinya. Kisah hari ini telah dimulai. Kirana sedang dengan teliti menyiapkan 12 jenis hidangan di dapur yang luas. Binani, kepala asisten rumah tangga, berdiri sambil bersedekap di belakangnya. Rasa masakan hari ini sepertinya lebih asin dari kemarin, kata Binani setelah mencicipi sesendok gulai. Akan saya buatkan yang baru sekarang juga, Bi? Jawab Kirana sambil menundukkan kepala. Binani mendecakkan lidahnya dengan tidak puas. Tiba-tiba, terdengar suara sepatu hak tinggi dari lantai 2, Ibu Amara sedang menuruni tangga. Kirana segera merapikan celemeknya dan menunduk hormat. Ibu, sarapan sudah siap. Ibu Amara menatap Kirana dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu menunjuk ke bahu blus yang dikenakannya. Apa-apaan ini? Menyetrika saja tidak becus? Ada kerutan kecil di blusnya. Ibu Amara menarik syal sutra dari lehernya dan melemparkannya ke lantai. Cepat. Setrika lagi. Saat Kirana membungkuk untuk mengambil syal itu, Ibu Amara menatapnya dengan dingin. Panggil Adit untuk sarapan. Baik, Bu. Kirana berjalan ke ruang keluarga. Adit sedang duduk di sofa, asyik bermain game di ponsel pintarnya. Sayang, ayo kita sarapan. Adit bahkan tidak mengangkat kepalanya. Jari-jarinya masih bergerak cepat, tunggu sebentar. Ibu sudah menunggu. Iya, aku tahu. Kata Adit dengan kesal, lalu menyelesaikan gamenya. Saat duduk di meja makan, Adit masih memegang ponselnya. Kirana mengangkat mangkuk gulai untuk menyajikannya. Hati-hati, panas. Adit tidak menjawab, matanya terpaku pada karakter di layar. Ibu Amara meletakkan sendok dan garpunya lalu mendecak. Saat makan, tolong letakkan ponselmu. Adit dengan enggan meletakkan ponselnya di samping. Bu, hari ini ada urusan penting di kantor yang harus dibicarakan. Ibu Amara berkata dengan tegas. Meja makan kembali hening. Sore harinya, Kirana sedang merapikan ruang kerja Ibu Amara. Saat sedang mengelaprak buku, tangannya tanpa sengaja menyenggol sebuah laci. Laci itu sedikit terbuka, memperlihatkan sebuah ponsel yang tersembunyi di dalamnya. Jantung Kirana mulai berdebar kencang. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan dengan waspada, lalu perlahan mengambil ponsel itu. Di layar, muncul sebuah notifikasi pesan dari pengirim bernama K. Hari ini juga merindukanmu. Aku akan menunggu di hotel, kamar 1205, tangan Kirana gemetar. Dengan sigap, ia mengambil ponselnya sendiri dan memotret layar itu. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan terbuka. Kirana cepat-cepat meletakkan kembali ponsel itu dan menutup laci. Kirana, di mana kamu? Itu suara Ibu Amara. Saya di sini, Bu. Kirana berjalan keluar dari ruang kerja. Ibu Amara memegang sebuah kotak kecil. Lihat ini, hadiah dari rekan bisnis. Di dalam kotak itu ada sebuah bros berlian yang berkilauan. Cantik sekali, Bu. Kata Kirana sambil menerima bros itu. Saat itulah, ia mencium aroma parfum pria yang menyengat dari tubuh Ibu Amara. Aroma yang asing dan belum pernah ia cium sebelumnya. Bu, apakah Ibu pakai parfum baru hari ini? Tidak. Memangnya kenapa? Ibu Amara tertawa canggung dan mengambil kembali bros itu. Tidak apa-apa. Bu, Kirana menundukkan kepalanya. Larut malam, setelah semua orang di rumah tertidur, Kirana pergi ke ruang cuci. Wajahnya tampak dingin dan tegar. Ia membuka laptopnya dan membuka file akuntansi pemasukan dan pengeluaran. Ia membuat folder baru yang tersembunyi dengan rumit, memasang kata sandi, lalu menyimpan foto tadi. Kirana menatap layar dan menghela napas panjang. Di ruang cuci yang kecil ini, hanya ia sendirian yang menghabiskan waktu. Setelah menemukan pesan itu,
Kirana mulai mengamati jadwal Ibu Amara dengan cermat selama beberapa hari. Ia membandingkan jadwal penggunaan mobil yang tersimpan di garasi dengan jadwal resmi Ibu Amara. Pak Joko, saya ingin tahu jadwal Ibu. Beliau setiap hari Selasa pergi ke daerah Sudirman, ya? Sekitar 3 jam. Benar, Non. Tapi saya tidak tahu persis urusannya apa. Beliau tidak pernah memberitahu secara spesifik, jawab Pak Joko acuh tak acuh. Jantung Kirana berdebar kencang. Selasa sore, cocok dengan waktu dipesan dari K. Setelah makan siang di hari Selasa, Kirana mengamati Ibu Amara bersiap-siap pergi. Ibu, kira-kira pulang jam berapa? Sebelum makan malam, kata Ibu Amara sambil memoles lipstik di depan cermin. Hari ini riasannya lebih tebal dari biasanya. Setelah Ibu Amara pergi, Kirana pun bergegas bersiap. Ia mengenakan topi lebar dan kacamata hitam. Ia memanggil taksi dan menuju hotel di kawasan Sudirman itu. Sopir taksi melirik Kirana melalui kaca spion. Mau kemana, Non? Turun di depan Grand Hotel. Pak, lobi hotel lebih ramai dari yang ia duga. Kirana memilih duduk di sudut kafe lobi dan memesan segelas kopi americano. Silakan ditunggu, Non, kata pelayan dengan ramah. Kirana memandang ke arah pintu masuk, menunggu dengan cemas. Sekitar 30 menit kemudian, ia melihat sosok yang dikenalnya. Itu Ibu Amara, tapi ia tidak sendirian. Ada seorang pria berusia akhir 30-an bersamanya. Keduanya bergandengan tangan dan tertawa saat berjalan melintasi lobi. Ekspresi wajah Ibu Amara sangat berbeda dari biasanya. Ia tersenyum seperti seorang gadis remaja. Kirana segera mengeluarkan ponsel pintarnya dan mulai merekam video. Tangannya gemetar hebat, tetapi ia berusaha keras untuk menangkap gambar mereka berdua. Keduanya berhenti sejenak di depan lift. Ibu Amara menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu menggenggam erat tangan pria itu. Kirana menghela napas pelan. Inilah momen krusialnya. Setelah pintu lift tertutup, Kirana berhenti merekam. Tangannya yang memegang cangkir kopi tidak berhenti bergetar. Akhir pekan adalah hari kumpul keluarga. Adik perempuan Ibu Amara datang bersama suami dan anak-anaknya. Kirana, kapan nih ada kabar baik? Tanya adik Ibu Amara sambil menatapnya. Iya? Sudah berapa tahun menikah? Timpal Ibu Amara sinis. Anak zaman sekarang tidak suka punya anak, Bu. Kirana menatap Ibu Amara dengan perasaan tidak nyaman. Aku kan bicara fakta, kata Ibu Amara dingin. Adit berdeham dan membuang muka. Mas Adit, bagaimana pekerjaan di kantor? Keponakannya mencoba mencairkan suasana yang canggung. Biasa saja, ekonomi sedang lesu akhir-akhir ini, jawab Adit sekenanya. Kirana duduk diam di tempatnya, tidak ada yang menghiburnya. Larut malam, Kirana kembali ke kamar dan pura-pura tidur. Adit sedang berbicara di telepon dengan seseorang di ruang keluarga. Ibu kan tidak salah apa-apa. Kirana saja yang terlalu sensitif. Suara Adit terdengar samar dari balik pintu. Soal anak juga begitu. Seharusnya dia berusaha lebih keras. Iya, Ibu benar. Nanti aku coba bicara dengan Kirana. Kirana menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya dan memejamkan mata. Ia merasa sesak napas. Keesokan paginya, Kirana bangun lebih awal dan membuka komputer Ibu Amara. Ia menggunakan hak akses administrator akun untuk memeriksa riwayat penggunaan kartu kredit perusahaan. Matanya terbelalak saat melihat daftar transaksi di layar. Ada pos pengeluaran yang tertera sebagai biaya jamuan untuk Bapak Kevin setiap hari Selasa, tetapi jumlahnya jauh berbeda dari biaya jamuan pada umumnya. Apa ini? Gumam Kirana pada dirinya sendiri. Ketika ia mengklik untuk melihat rincian akun biaya khusus, ia menemukan daftar yang lebih mengejutkan. Ada catatan pembelian setelan jas seharga 300 juta rupiah dari merek pakaian pria mewah, dan juga tanda terima pembelian jam tangan mewah seharga lebih dari 1 miliar rupiah dari butik jam tangan ternama. Kirana segera mengambil tangkapan layar dari daftar-daftar itu. Ia yakin nama Kevin ini adalah pria yang sama dengan yang ia lihat kemarin. Sekarang semuanya jelas. Kirana tertawa kecil, lalu menyimpan file-file itu, tatapan matanya menjadi sangat dingin. Beberapa hari kemudian, adalah hari Ibu Amara melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan di rumah sakit. Kirana menyelesaikan pekerjaan rumah lebih cepat dari biasanya. Beliau akan kembali sore hari,
Kan, Pak? Tanyanya pada Pak Joko. Iya, Non. Sekitar jam 3 sore. Kirana melihat jam. Ia masih punya waktu sekitar 1 jam. Kirana berjalan ke ruang kerja dan menatap brankas yang tersembunyi di balik lukisan di dinding. Ia teringat angka-angka yang sering digumamkan Ibu Amara. Kevin lahir tanggal berapa? Ya? Itulah yang dikatakan Ibu Amara pada dirinya sendiri beberapa hari yang lalu. Kirana menekan tombol angka di brankas dengan tangan gemetar. 3,1,4. 14 Maret. Mungkin ulang tahun Kevin. Brankas tidak terbuka. Kita pertama kali bertemu tanggal berapa, ya? Ia teringat ucapan Ibu Amara saat berbicara di telepon. Ia mencoba lagi. 1,025, 25 Oktober. Klik. Pintu brankas terbuka. Jantung Kirana serasa mau meledak. Di dalam brankas, ada berbagai perhiasan, beberapa USB berwarna hitam, dan sebuah buku kas tebal bersampul hitam. Kirana membuka buku kas itu. Apa ini? Di setiap halaman, tertulis angka-angka dalam jumlah fantastis. Ada nama-nama perusahaan seperti KM Consulting dan Vision Trading. Perusahaan dengan inisial K dan M dari Kevin. Uang sebanyak ini, gumam Kirana pelan. Ratusan miliar rupiah mengalir ke perusahaan-perusahaan cangkang ini setiap bulan. Kirana segera menggunakan ponsel pintarnya untuk memotret halaman-halaman penting dari buku kas itu. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan terbuka. Sudah pulang? Kirana melihat jam dengan kaget. Masih jam 2:30. Pak Chandra? Bagaimana hasil pemeriksaannya hari ini? Terdengar suara Ibu Amara. Tidak ada yang abnormal, Bu. Tapi kondisi tubuh memang tidak seperti dulu lagi. Kirana cepat-cepat meletakkan kembali buku kas dan USB, menutup pintu brankas, dan menggantungkan kembali lukisan itu. Kirana, di mana kamu? Panggil Ibu Amara. Di sini, Bu. Sedang merapikan ruang kerja, Kirana keluar sambil membawa lap. Tolong buatkan teh. Baik, Bu. Segera saya siapkan. Saat Kirana hendak berjalan ke dapur, ia melihat Sekretaris Chandra masuk ke ruang kerja. Jantungnya berdebar tidak karuan. Sambil membuat teh, Kirana memasang telinga, tidak terdengar suara apapun dari ruang kerja. 10 menit kemudian, saat ia membawa teh ke ruang kerja, ia melihat Sekretaris Chandra berdiri di depan rak buku. Pak Chandra, silakan tehnya. Tidak perlu. Terima kasih, jawab Pak Chandra sambil tersenyum, tetapi matanya menatap tajam pada bingkai lukisan di dinding. Bingkai itu sedikit miring. Keringat dingin membasahi punggung Kirana. Maaf, sepertinya tadi saya tidak sengaja menyenggolnya saat bersih-bersih. Kirana buru-buru meluruskan bingkai itu. Sekretaris Chandra tidak berkata apa-apa, tetapi tatapannya pada Kirana sangat tajam. Keesokan paginya, Sekretaris Chandra memanggil Kirana. Mulai sekarang, untuk urusan kebersihan ruang kerja, saya akan memanggil perusahaan jasa dari luar. Baik, Pak. Apakah saya melakukan kesalahan? Tidak. Ini perintah dari Ibu Direktur. Boleh saya tahu alasannya? Ini terkait peningkatan keamanan. Jadi akses harus dibatasi? Nada suara Sekretaris Chandra terdengar tegas. Kirana menunduk. Saya mengerti, Pak. Malam itu, setelah semua orang tidur, Kirana membuka laptop yang disembunyikan di ruang cuci. Ia memeriksa foto-foto yang telah diambilnya satu persatu. Ini sudah cukup, gumam Kirana pelan. Ia mengambil sebuah hard disk eksternal dan menyalin file-file itu, lalu menggunakan program enkripsi untuk mengamankannya. Pekerjaannya baru selesai pukul 3 pagi. Kirana menyimpan hard disk itu di dalam sebuah tas kecil. Beberapa hari kemudian, saat ia pamit untuk mengunjungi orang tuanya, Ibu Amara menunjukkan wajah tidak suka. Jangan lama-lama. Baik, Bu. Di rumah orang tuanya, Kirana duduk minum teh bersama ibunya dan mengobrol. Kamu kelihatan kurusan. Nak, tidak apa-apa, Bu. Apa Ibu Amara membebanimu terlalu berat? Tidak, Bu. Saya hanya belum terbiasa. Saat ibunya pergi, Kirana naik ke kamar lamanya. Ia menyembunyikan hard disk eksternal itu di bagian paling dalam rak buku. Sekarang aman. Wajah Kirana menunjukkan senyum lega. Dalam perjalanan pulang ke rumah Ibu Amara, Kirana menatap keluar jendela.
Tekad yang kuat terbentuk di dalam hatinya. Waktunya untuk memulai, katanya pada diri sendiri dengan suara pelan. Sinar matahari senja mewarnai wajahnya dengan semburat kemerahan. Akhir pekan, Kirana pergi ke rumah orang tuanya lagi. Ibunya menyambutnya dengan hangat. Sering sekali datang. Ada apa? Tidak apa-apa, Bu. Ayah ada? Nada suara Kirana berbeda dari biasanya. Ada di ruang kerjanya. Kenapa? Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan ayah. Ibunya mengangguk melihat ekspresi serius putrinya. Kirana mengetuk pintu ruang kerja ayahnya. Ayah, boleh aku masuk? Masuklah. Pak Widjoyo, mantan jaksa agung, melepas kacamatanya dan menatap putrinya. Kirana meletakkan hard disk eksternal dan ponsel pintarnya di atas meja. Ayah, tolong lihat ini. Apa ini? Bukti korupsi Ibu Amara. Wajah Pak Widjoyo berubah menjadi serius. Kirana perlahan menceritakan semua yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Selain perselingkuhan, dia juga menggelapkan uang perusahaan untuk membiayai pria itu, katanya sambil menunjukkan foto-foto dan isi buku kas. Jumlah uang sebesar ini sudah lebih dari sekadar penggelapan biasa. Pak Widjoyo memeriksa data itu dengan teliti. Kamu sendiri, baik-baik saja? Ayahnya menggenggam tangan putrinya. Aku baik-baik saja, ayah. Sekarang aku sudah memutuskan. Suara Kirana penuh dengan keteguhan. Ini bisa berbahaya. Aku tahu. Tapi aku tidak tahan lagi. Pak Widjoyo menatap putrinya cukup lama, lalu ia mengambil buku telepon dari laci. Pertama, kita harus urus perceraianmu dulu. Setelah itu, baru kita sebarkan informasi ini. Pak Widjoyo mulai menelepon beberapa nomor. Halo, Pak Direktur. Saya Widjoyo. Mantan rekan kerja Anda di OJK. Ada hal mendesak yang ingin saya bicarakan. Selanjutnya, ia menghubungi pimpinan sebuah kantor berita. Halo, redaktur. Saya sendiri. Ada berita besar yang akan saya berikan. Kirana mendengarkan ayahnya menelepon dan merasa lega. Ayah, terima kasih banyak. Dibandingkan dengan penderitaan yang kamu alami, ini bukan apa-apa. Suara Pak Widjoyo mengandung kemarahan. Saat kembali ke rumah, Kirana menjalani hidup seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Selama beberapa hari, baik Ibu Amara maupun Adit tidak menyadari perubahannya. Kamis malam, Kirana menyerahkan sebuah dokumen kepada Adit. Apa ini? Surat cerai. Adit mengambil dokumen itu. Tiba-tiba, ada apa ini? Aku rasa kita tidak bisa bersama lagi. Suara Kirana terdengar tenang. Kamu sudah gila? Saat Adit hendak membentak, Ibu Amara keluar ke ruang keluarga. Ada apa ribut-ribut? Bu? Kirana tiba-tiba minta cerai. Ibu Amara melirik dokumen itu. Tidak ada tuntutan tunjangan? Tidak perlu, jawab Kirana datar. Tatapan mata Ibu Amara menajam. Apa ada rencana lain? Tidak ada. Aku hanya ingin mengakhiri ini, Adit. Karena dia tidak minta tunjangan. Apa yang kamu pikirkan lagi? Ibu Amara mendesak putranya. Tapi, Bu, kamu bisa hemat banyak uang. Cepat tanda tangani. Ucapan Ibu Amara membuat Adit ragu, lalu ia mengambil stempelnya. Kamu tidak akan menyesal? Tidak. Kirana mengangguk. Adit dengan enggan menempelkan stempelnya pada dokumen itu. Besok akan kubawa ke pengacara. Ibu Amara mengambil dokumen itu. Malam itu, Kirana mengemasi barang-barang pentingnya ke dalam sebuah tas kecil. Ia hanya membawa beberapa setel pakaian dan dokumen penting. Ia diam-diam menyembunyikan tas itu di bagasi mobilnya. Terakhir, ia menelusuri dapur yang pernah ia urus, tempat ia harus berdiri setiap hari selama 6 tahun terakhir. Selamat tinggal, gumamnya pelan, lalu mematikan lampu. Saat kembali ke kamar, Kirana menatap Adit yang sedang tidur. Wajah suaminya yang terlelap tampak asing. Semoga kamu beruntung. Kirana berbalik dengan wajah dingin dan merebahkan diri. Ia tidak bisa tidur memikirkan bahwa besok segalanya akan berubah. Pukul 5 pagi, Kirana bangun diam-diam dan mengirim pesan kepada ayahnya. Sudah siap. Tak lama kemudian, sebuah pesan balasan masuk. Kamu sudah lama bersabar, nak. Hari ini akan menjadi awal yang baru. Senyum kecil muncul di wajah Kirana. Mimpi buruk yang panjang akan segera berakhir.
Pengadilan ramai sejak pagi. Kirana, mengenakan setelan hitam, turun dari mobil. Angin dingin bulan November meniup rambutnya. "Jangan gemetar, semuanya akan berakhir," kata Kirana pada dirinya sendiri, lalu menaiki tangga gedung pengadilan. Ruang sidang lebih sepi dari yang diperkirakan. Adit sudah menunggu, ia menguap dan terus-menerus melihat jam. "Lama sekali," kata Adit pada Kirana dengan kesal. "Maaf." Kirana duduk di sampingnya. Ketika hakim masuk, semua orang berdiri. Sidang perceraian atas kesepakatan bersama dimulai, suara hakim menggema di seluruh ruangan. "Apakah kedua belah pihak setuju untuk bercerai?" "Ya, Yang Mulia," jawab Kirana dan Adit bersamaan. "Apakah ada tuntutan harta gonogini atau tunjangan?" "Tidak ada, Yang Mulia," jawab Kirana dengan jelas. Hakim memeriksa dokumen dengan teliti. Adit terus menguap. "Karena tidak ada anak dan tidak ada tuntutan harta, prosesnya akan lebih mudah," kata hakim. Dengan ini, perceraian dinyatakan sah. Putusan hakim mengakhiri pernikahan 6 tahun itu. Kirana tidak merasakan apa-apa. Saat berjalan keluar dari ruang sidang, Adit meraih lengan Kirana. "Kamu benar-benar tidak akan menyesal?" "Tidak," jawab Kirana dingin. "Akan sulit menemukan pria yang baik." "Loh?" Adit tertawa mengejek. "Itu urusanku." Kirana menepis lengannya. Adit mengangkat bahu dan berjalan ke tempat parkir, bahkan tidak menoleh ke belakang. Kirana duduk di bangku depan pengadilan dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia mengirim sinyal yang telah disepakati dengan ayahnya. "Selesai." Hanya 2 kata. 10 menit kemudian, pesan balasan masuk. 20 menit lagi, bom akan meledak di safe house. Jantung Kirana mulai berdebar kencang. Akhirnya, saat pembalasan dendam dimulai, ia memanggil taksi. "Mau kemana, Non?" "Ke arah balai kota, Pak." Sopir menyalakan radio, terdengar alunan musik. Sekitar 15 menit kemudian, musik berhenti dan digantikan oleh jingle berita darurat. "Kami sampaikan berita terkini," kata penyiar. "Dilaporkan bahwa Direktur Utama Kang Group, Ibu Amara, terlibat dalam skandal perselingkuhan." Jantung Kirana mencelos. Akhirnya dimulai. Foto-foto dan pesan pribadi yang menunjukkan hubungan dekat dengan Direktur Eksekutif, Bapak Kevin, telah terungkap. Sopir taksi mengeraskan volume radio. "Wah, ada-ada saja." Dilaporkan bahwa saat ini Ibu Amara sedang berada dalam rapat Dewan Direksi. Kirana menatap keluar jendela dan tertawa kecil. Sementara itu, di ruang rapat kantor pusat Kang Group, sedang berlangsung rapat Dewan Direksi yang penting. "Saya akan melaporkan hasil kinerja kuartal ketiga." Manajer keuangan memulai presentasinya. Ibu Amara melihat dokumen dengan wajah serius. Tiba-tiba, tablet dan ponsel di ruang rapat bergetar serempak. Apa ini?" Salah seorang direktur menatap layar ponselnya dengan kaget. "Tunggu dulu, Bu Direktur." Direktur lain menyodorkan tabletnya kepada Ibu Amara. Di layar, terpampang halaman utama sebuah situs berita dengan foto Ibu Amara dan Kevin yang mencolok. "Ini? Apa-apaan ini?" Wajah Ibu Amara pucat pasi. "Bu Direktur? Ini apa maksudnya?" "Diam!" bentak Ibu Amara sambil berdiri. Ruang rapat seketika menjadi kacau. Semua direktur mulai berbisik-bisik. Beritanya terus muncul. "Bu, peringkat 1-10 kata kunci pencarian teratas semuanya tentang Ibu." Di media sosial juga sudah viral. Ibu Amara terduduk lemas di kursinya. Siapa yang melakukan ini?" "Bu Direktur, pertama-tama kita harus mencari cara untuk menanganinya." Keluar semuanya!" teriak Ibu Amara histeris. Semua direktur keluar dari ruang rapat dengan bingung. Sementara itu, Kirana tiba di safe house yang disiapkan ayahnya, sebuah apartemen kecil. Pak Wijoyo membukakan pintu untuk menyambut putrinya. "Kamu sudah lama bersabar, Nak." "Ayah, apa benar-benar sudah meledak?" "Iya. Sekarang sedang kacau balau." Pak Wijoyo membuka laptopnya. Di layar utama situs-situs berita, penuh dengan berita tentang Ibu Amara, jumlah penontonnya sudah menembus 1 juta. Komentarnya juga banyak sekali, kata Kirana sambil melihat layar. Kasihan menantunya kalau punya mertua seperti itu.
Aku juga pasti kabur. Siapa sih Kevin itu? Berbagai komentar muncul secara real time. Tahap pertama berhasil. Pak Wijoyo menepuk bahu putrinya pelan. Sekarang harus mempersiapkan tahap kedua, ya? Tanya Kirana. Benar. Yang sesungguhnya baru akan dimulai, tatapan Pak Wijoyo menajam. Data penggelapan akan kita rilis besok. Lalu bagaimana dengan Kevin? Mungkin sekarang dia sedang menuju bandara? Pak Wijoyo tertawa. Dia benar-benar orang yang tegas, ya? Kirana mengangguk. Di TV, tampak para wartawan mengerumuni kantor Kang Group. Pernyataan dari Ibu Amara sedang ditunggu-tunggu. Suara reporter lapangan menggema di safe house. Kirana menyesap tehnya dan menatap layar. Meskipun pertarungan yang panjang dan sulit baru saja dimulai, ia tidak lagi merasa takut. Sekarang aku benar-benar bisa bebas, kan? Tentu saja, Nak. Ayah akan pastikan itu. Suara hangat ayahnya menenangkan hati Kirana. Di luar jendela, kegelapan mulai turun, tetapi di hadapan Kirana, terbentang masa depan yang cerah. Kantor pusat Kang Group jungkir balik. Pintu ruang kerja Ibu Amara terbuka dengan kasar, Sekretaris Chandra berlari masuk. Bu Direktur. Gawat, ada apa lagi? Kenapa panik begitu? Bentak Ibu Amara. Di situs berita ada foto ibu dengan Pak Kevin. Apa? Ibu Amara melompat dan merebut tablet dari tangan Chandra. Di layar, tampak jelas foto keduanya sedang bergandengan tangan di lobi hotel. Ini editan. Fitnah. Ibu Amara membanting tablet itu ke lantai hingga layarnya hancur berkeping-keping. Bu, telepon dari kantor berita tidak berhenti berdering. Matikan semua. Dan Kevin? Bagaimana dengan Kevin? Suara Ibu Amara bergetar. Tidak bisa dihubungi, Bu. Ponselnya mati. Apa? Tidak mungkin. Ibu Amara mencoba menelepon Kevin sendiri. Maaf? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Hanya suara operator otomatis yang dingin. Aneh, kenapa Kevin tidak mengangkat telepon? Gumam Ibu Amara bingung. Lalu menelepon lagi, tetapi hasilnya sama. Tiba-tiba, kepala bagian personalia bergegas masuk. Bu Direktur, Pak Kevin mengajukan surat pengunduran diri mendadak pagi ini. Apa? Dan ada laporan bahwa sekarang dia berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kaki Ibu Amara lemas, ia terduduk di kursi sambil memegangi kepalanya. Kevin meninggalkanku? Sepertinya sedang mengurus keberangkatan ke luar negeri, Bu, kata kepala bagian personalia dengan hati-hati. Tidak boleh. Cepat ke bandara sekarang. Tangkap dia. Bu, sepertinya sudah terlambat. Dia mungkin sudah berangkat. Wajah Ibu Amara pucat pasi. Lalu, siapa yang melakukan ini? Gumamnya. Tiba-tiba, wajah Kirana melintas di benaknya. Jangan-jangan. Kirana? Ibu bilang apa? Pasti Kirana. Pasti perbuatan anak itu. Ibu Amara memukul meja dengan kepalan tangannya. Hubungi tim keamanan, cari Kirana sekarang juga. Tapi, Bu, Non Kirana kan sudah bercerai. Aku tidak peduli. Pokoknya temukan dia. Sementara itu, Adit sedang menonton berita di rumah dengan bingung. Ibu benar-benar selingkuh? Gumamnya pada diri sendiri, lalu menelepon Kirana. Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aneh. Masa ganti nomor? Adit mencoba menelepon berkali-kali, tetapi sia-sia. Di depan kantor pusat Kang Group, wartawan dan masyarakat mulai berkumpul. Ibu Amara, jangan bohongi publik. Teriakan protes terdengar hingga ke dalam gedung. Kediaman Ibu Amara juga sama, para wartawan mencoba mengintip dari balik pagar. Bu Direktur, begini tidak bisa. Kita harus mengeluarkan pernyataan resmi, kata kepala bagian humas dengan cemas. Pernyataan apa? Ini semua bohong. Tapi bukti fotonya sangat jelas, Bu. Teknologi sekarang canggih, apa saja bisa diedit, kata Ibu Amara keras kepala. Sebaiknya kita adakan konferensi pers untuk klarifikasi dulu, Bu. Baiklah. Siapkan sekarang juga. 2 jam kemudian, di lobi lantai 1 kantor pusat Kang Group, sebuah konferensi pers darurat diadakan. Di tengah kilatan lampu kamera, Ibu Amara naik ke atas panggung. Sikap angkuhnya yang biasa telah hilang sama sekali.
Saya memprotes keras fitnah keji yang ditujukan kepada saya hari ini, kata Ibu Amara dengan suara bergetar. Bu, fotonya sangat jelas. Apakah Anda masih bersikeras itu editan? Tanya seorang wartawan dengan tajam. Zaman sekarang, teknologi bisa melakukan apa saja. Semuanya bisa diedit. Lalu bagaimana dengan hubungan Anda dengan Pak Kevin? Dia adalah karyawan yang berbakat di perusahaan kami, jawab Ibu Amara terbata-bata. Kenapa Anda menggunakan kata adalah? Seolah itu masa lalu, dia mengundurkan diri karena alasan pribadi. Keberangkatannya yang mendadak ke luar negeri pada hari foto ini bocor, apakah itu kebetulan? Pertanyaan wartawan semakin tajam. Wajah Ibu Amara mulai berkeringat. Saya dikhianati oleh orang yang saya percayai. Tiba-tiba, suara Ibu Amara mulai bergetar. Orang yang saya anggap seperti keluarga sendiri justru menusuk saya dari belakang, katanya sambil berpura-pura mengusap air mata. Apakah Ibu menuduh seseorang secara spesifik? Itu tidak bisa saya katakan. Ibu Amara menggunakan sapu tangan untuk menyeka sudut matanya. Namun, para wartawan tidak bersimpati. Bagaimana Anda akan menjelaskan penggunaan kartu kredit perusahaan untuk membeli barang-barang pribadi untuk Pak Kevin? Apa? Ibu Amara terkejut. Ditemukan transaksi pembelian setelan jas seharga 300 juta dan jam tangan senilai lebih dari 1 miliar. Itu untuk keperluan pekerjaan perusahaan. Barang yang dibeli atas nama pribadi juga untuk keperluan pekerjaan? Rentetan pertanyaan wartawan semakin gencar. Ibu Amara tidak bisa menjawab dengan jelas, hanya tergagap. Tidak ada pertanyaan lagi, ia buru-buru bangkit dan mencoba meninggalkan ruang konferensi. Bu. Satu pertanyaan lagi. Bisakah Anda meminta maaf kepada publik? Para wartawan berlari mengejarnya. Ibu Amara dikelilingi oleh petugas keamanan dan bergegas menuju lift. Tidak ada komentar. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kilatan lampu kamera terus menyala hingga pintu lift tertutup. Sementara itu di safe house, Pak Wijoyo yang sedang memantau situasi tersenyum. Saatnya menggunakan kartu as yang sebenarnya. Maksud ayah? Tanya Kirana. Besok kamu akan tahu. Saatnya meledakkan bom yang sesungguhnya. Pak Wijoyo membuka laptopnya. Layarnya penuh dengan data tentang dana gelap Kang Group. Mulai besok, neraka yang sebenarnya akan dimulai. Kirana menatap ayahnya dan mengangguk. Kejatuhan Ibu Amara hanyalah sebuah permulaan. Keesokan paginya, pukul 7. Pak Wijoyo membangunkan Kirana. Kirana, bangun, nak. Iya, ayah. Kirana mengucek matanya dan berjalan ke ruang keluarga. Lihat berita. Pak Wijoyo memberikan remote control, Kirana menyalakan TV. Berita terkini. Direktur Utama Kang Group, Ibu Amara, didakwa atas penggelapan dana dalam jumlah besar, suara penyiar terdengar jelas. Terungkap adanya korupsi senilai triliunan rupiah melalui pembentukan dana gelap dengan pembukuan ganda dan penggelapan melalui perusahaan cangkang. Di layar, muncul isi buku kas yang difoto oleh Kirana. Wow! Kirana ternganga. Dana ratusan miliar rupiah per bulan ditransfer ke perusahaan cangkang yang terafiliasi dengan Bapak Kevin, seperti KM Consulting dan Vision Trading. Bagan alur dana ditampilkan dengan rinci. Selain itu, terkonfirmasi bahwa dana perusahaan digunakan untuk membeli barang-barang mewah pribadi untuk Bapak Kevin. Hebat sekali, ayah. Kata Kirana takjub. Ini baru permulaan, Pak Wijoyo tersenyum. Sementara itu, Ibu Amara tidak bisa tidur sejak subuh. Bu Direktur, gawat. Sekretaris Chandra berlari masuk dengan panik. Ada apa lagi? Tanya Ibu Amara dengan suara lelah. Berita tentang penggelapan dana sudah keluar, Bu. Apa? Ibu Amara melompat dari tempat tidur. Di layar TV, isi pembukuan gandanya sedang dibongkar habis-habisan. Bagaimana mereka bisa tahu? Wajah Ibu Amara pucat pasi. Tidak ada yang tahu soal brankas itu. Tiba-tiba, wajah Kirana kembali melintas. Pasti anak itu yang diam-diam melakukan sesuatu. Teriak Ibu Amara. Telepon berdering tanpa henti. Halo, Bu Direktur. Kejaksaan menghubungi. Mereka akan melakukan penggeledahan dan penyitaan aset siang ini. Suara kepala bagian hukum bergetar. Apa? Secepat itu?
di kantor pusat dan di rumah. Bu, Ibu Amara terduduk lemas dan menjatuhkan teleponnya. Pukul 2 siang, mobil tim penyidik khusus kejaksaan tiba di depan kantor pusat Kang Group. Ini surat perintah penggeledahan. Para penyidik masuk ke dalam gedung, menyita semua komputer dan dokumen. Buka brankasnya. Di mana buku kasnya? Para karyawan panik. Ibu Amara gemetar di ruang kerjanya. Tidak mungkin. Kode brankas hanya aku yang tahu, gumamnya sambil memegangi kepala. Bu. Kita keluar lewat pintu belakang saja, usul Chandra. Ya, kita harus kabur dulu. Ibu Amara mengangguk. Tetapi di pintu belakang, para wartawan sudah menunggu. Bu Direktur, Anda sudah keluar? Tolong katakan sesuatu tentang tuduhan penggelapan ini. Kilatan lampu kamera menyilaukan. Minggir. Minggir. Bentak Ibu Amara sambil mendorong wartawan. Tiba-tiba, seorang penyidik dari kejaksaan menghampirinya. Ibu Amara, ini surat perintah penangkapan. Ia menyodorkan surat itu. Apa? Surat penangkapan? Ibu Amara mundur. Surat perintah penangkapan dikeluarkan atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan aset. Tidak. Aku tidak mau pergi. Ibu Amara jatuh terduduk di lantai dan berteriak. Aku difitnah. Aku difitnah. Bu, tenang, Bu. Para penyidik mencoba membantunya berdiri. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Ibu Amara meronta. Para wartawan tidak melewatkan momen ini. Akhirnya, Ibu Amara diborgol dan digiring ke mobil penyidik. Seluruh adegan itu disiarkan langsung ke seluruh negeri. Sementara itu, Adit dipanggil ke kantor kejaksaan pada sore harinya. Bapak Adit, tolong jelaskan rincian penggunaan dana dari dana gelap ini. Saya tidak tahu apa-apa, jawab Adit dengan suara gemetar. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan ibu saya. Lalu uang yang ditransfer ke rekening atas nama Anda? Digunakan untuk apa? Itu? Untuk biaya hidup sehari-hari. 2 miliar rupiah sebulan untuk biaya hidup? Suara penyidik terdengar dingin. Adit tidak bisa menjawab dengan jelas. Saat keluar dari pemeriksaan, Adit dikerumuni wartawan. Bapak Adit, apakah Anda tahu tentang korupsi yang dilakukan ibu Anda? Saya tidak tahu apa-apa. Jawab Adit dengan wajah ketakutan. Ada rumor bahwa istri Anda yang melaporkannya. Apakah itu benar, Kirana? Tidak mungkin. Wajah Adit pucat pasi. Pada saat yang sama, di Bursa Efek, saham Kang Group anjlok. Saham Kang Group anjlok menyentuh batas bawah. Harga saham turun 30% hanya dalam 10 menit setelah pasar dibuka. Para pemegang saham mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat. Kami mengusulkan mosi tidak percaya untuk mencopot Ibu Amara dari jabatan Direktur Utama. Yang setuju silakan angkat tangan. Mosi pencopotan Ibu Amara disetujui secara aklamasi. Berita Malam melaporkan penangkapan itu sebagai berita utama. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk Ibu Amara dan 3 orang kaki tangannya. Kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 5 triliun rupiah. Kirana yang menonton berita di Safe House menghela napas panjang. Akhirnya selesai juga, ya? Belum sepenuhnya. Masih ada persidangan, kata Pak Widjoyo. Tapi bagian tersulit sudah lewat. Sementara itu, Adit sedang duduk minum sendirian di rumah. Kirana, di mana kamu? Gumamnya mabuk. Aku salah. Maafkan aku. Tetapi nomor telepon Kirana tetap tidak bisa dihubungi. Hanya telepon dari penagih utang yang terus berdering. Kapan mau bayar utang? Bayar bunganya dulu saja. Adit tidak mengangkat telepon, hanya terus minum. Di TV, gambar ibunya yang diborgol terus diputar ulang. Semua ini karena Kirana, gumam Adit penuh dendam. Tetapi Kirana telah lenyap dari hidupnya. Bersamaan dengan runtuhnya Kang Group, hidup Adit juga ikut hancur. Tuntutan ganti rugi dan kompensasi yang harus ia tanggung bernilai triliunan rupiah. Benar-benar sudah berakhir. Adit menghela napas sambil menatap botol kosong. Di luar rumah, suara para wartawan masih terdengar. 3 bulan setelah skandal itu meledak, kediaman mewah Ibu Amara menjadi sunyi. Di gerbang depan, terpasang papan sita berwarna merah. Taman yang dulu indah kini dipenuhi rumput liar. Di kolam, daun-daun kering mengapung.
Ibu Amara terbangun di sel isolasi penjara. Ia mengenakan seragam tahanan abu-abu, penampilannya menyedihkan. Amara, ada yang besuk, seorang sipir membuka pintu sel. Siapa? Pengacara? Ibu Amara bergegas ke ruang besuk dengan langkah lelah. Di seberang kaca, pengacaranya sudah menunggu. Bagaimana dengan penangguhan penahanannya? Ibu Amara mengangkat gagang telepon. Permohonan penangguhan ditolak, Bu, jawab pengacara sambil menggeleng. Apa? Tidak mungkin, karena buktinya sangat kuat, pengadilan menganggap risiko melarikan diri sangat tinggi. Lalu sampai kapan aku harus di sini? Suara Ibu Amara meninggi. Sampai hari persidangan, mungkin setidaknya 6 bulan lagi. 6 bulan. Kamu gila. Ibu Amara memukul kaca dengan kepalan tangannya. Tenang, Bu, tidak bisa seperti ini. Tenang? Kamu tahu aku dalam situasi apa? Kita harus fokus untuk persidangan, kata pengacara dengan tenang. Lalu apa yang sudah kamu lakukan? Hanya menerima uang tapi tidak bekerja dengan benar. Teriak Ibu Amara histeris. Waktu besuk habis, sipir datang dan hendak membawa Ibu Amara pergi. Hei! Aku masih harus bicara. Teriak Ibu Amara sambil diseret keluar. Sementara itu, Adit sedang mabuk di apartemen sewaannya. Tumpukan surat tagihan menggunung. Pasti telepon lagi, gumam Adit sambil melihat ponselnya yang bergetar. Halo? Bapak Adit, Anda sudah menunggak 3 bulan. Sekarang tidak punya uang, jawab Adit terbata-bata. Kapan bisa bayar? Beri saya waktu sedikit lagi. Kami tidak bisa menunggu lagi. Kami akan proses secara hukum. Tunggu. Panggilan diputus. Adit melempar ponselnya. Sial. Hidup macam apa ini? Ia menenggak botol minuman keras hingga tetes terakhir. Kirana? Di mana kamu? Adit menelepon nomor Kirana. Maaf? Nomor yang Anda tuju. Masih suara operator otomatis yang dingin. Maafkan aku. Sungguh maaf. Adit menunduk dan menangis. Sementara itu, di sebuah gedung di Jakarta, Kirana sedang sibuk. Sebuah papan bertuliskan studio memasak Kirana tergantung di depan. Penataan meja seperti ini sepertinya bagus, katanya kepada staf perusahaan interior sambil memberi isyarat. Baik, Bu. Siap, meja masaknya tolong direndahkan sedikit lagi, ya? Siap, Bu. Akan kami perbaiki. Wajah Kirana berseri-seri penuh kehidupan. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, ia membangun ruangannya sendiri. Akhirnya ini benar-benar milikku, ia tertawa kecil. Sore harinya, Kirana berjalan keluar gedung. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap langit. Segar sekali. Sinar matahari terasa hangat. Tiba-tiba, terdengar suara mobil yang familiar. Pak Wijoyo turun dari mobil dan menghampiri putrinya. Anak ayah. Capek ya hari ini. Ayah, kapan datang? Kirana tersenyum cerah menyambut ayahnya. Baru saja sampai. Bagaimana studionya? Sudah mulai terlihat bagus. Minggu depan sudah bisa dibuka. Wah, sudah ada yang mendaftar kursus? Sudah. Ayah? Kata Kirana gembira. Baguslah. Akhirnya kamu bisa mengejar mimpimu. Pak Wijoyo menepuk bahu putrinya pelan. Ini semua berkat ayah. Apa-apaan. Kamu bisa melakukannya karena usahamu sendiri. Keduanya masuk ke dalam mobil. Malam ini makan apa kita? Kata Pak Wijoyo, sambil menyalakan mesin. Biar aku yang masak di rumah. Oh ya? Mau masak apa? Sayur asem kesukaan ayah? Bagaimana? Wah, boleh juga. Sudah lama tidak mencicipi masakan putri ayah. Pak Wijoyo tersenyum bahagia. Harus beli sayurannya dulu. Kalau begitu kita mampir ke supermarket dulu, ya? Iya. Tahu juga. Sama kangkung. Telur juga sepertinya sudah habis. Benar? Harus beli telur. Ayah dan anak itu mengobrol dengan alami. Percakapan sehari-hari yang sederhana, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Mobil tiba di supermarket. Ayah, mau ikut masuk? Tentu. Keduanya berjalan bergandengan tangan ke dalam supermarket. Kangkung di mana? Ya? Sepertinya di bagian sayuran sana. Tahu di bagian pendingin. Kirana memandu ayahnya dengan cekatan.
Pak Wijoyo menatap putrinya yang ceria dan merasa bahagia. Setelah selesai berbelanja dan kembali ke mobil, Kirana menatap keluar jendela. Sinar matahari senja mewarnai langit dengan warna kemerahan. Cantik sekali, gumam Kirana pelan. Apanya? Langitnya. Pak Wijoyo ikut menatap keluar jendela. Iya. Cantik sekali. Hari ini cuacanya bagus. Iya. Iya, hari yang sangat baik. Senyum santai muncul di wajah Kirana. Mobil mulai meninggalkan pusat kota. Hiruk-pikuk dan kesesakan kota besar perlahan memudar. Sekarang rasanya benar-benar bebas. Kata Kirana sambil menarik napas dalam-dalam. Benar. Inilah hidupmu sekarang. Aku takut sekaligus bersemangat. Tentu saja, karena ini adalah awal yang baru, jawab Pak Wijoyo dengan hangat. Mobil berbelok ke jalan pinggiran kota. Jalan yang lebar dan lengang terbentang di depan. Kirana menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela dan tenggelam dalam pikirannya. 6 tahun terakhir yang penuh penderitaan muncul di benaknya. Tapi sekarang, semua itu hanyalah masa lalu. Di hadapannya, hanya ada jalannya sendiri yang menanti. Ayah, terima kasih banyak. Terima kasih untuk apa? Ayah hanya melakukan apa yang seharusnya. Tanpa ayah, tidak akan ada hari ini. Itu karena kamu punya keberanian, makanya bisa berhasil. Pak Wijoyo menatap putrinya dengan bangga. Mobil terus melaju ke depan. Saat matahari terbenam, langit perlahan menjadi gelap. Tetapi hati Kirana lebih terang dari sebelumnya. Ia melihat sawah luas yang terhampar di luar jendela. Di jalan yang tak berujung, lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Kirana tersenyum dan menatap ke depan. Hidup baru sedang menantinya. Kirana telah menanggung penderitaan selama 6 tahun, dan pada akhirnya, ia mendapatkan kebebasannya. Terkadang, kesabaran bukanlah satu-satunya kebajikan, keberanian untuk membela diri sendiri, justru yang paling dibutuhkan. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap, dan perbuatan buruk pasti akan mendapat balasannya. Semoga ini menjadi penyemangat bagi semua orang yang sedang mencari jalannya sendiri, dan tidak menyerah meski dalam kegelapan, seperti Kirana.